Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Widi Arianti, NPM 10060119067, akan mempresentasikan PKM Riset Sosial Humaniora dengan judul Penerapan Regresi Logistik Biner pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berat Badan Bayi Usia 6 bulan. Adapun latar belakang yang saya punya adalah harapan terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya adalah dengan membuat individu sehat dan berkembang. Bayi adalah individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi. Hal yang paling penting bagi pertumbuhan bayi adalah nutrisi sebagai pondasi bagi pertumbuhan badan yang sehat yang akan berdampak untuk mendukung perkembangan yang sehat juga. Nutrisi secara khusus penting dalam tahun pertama kehidupan bayi. Salah satu nutrisi yang dibutuhkan bayi adalah air susu ibu atau yang biasa disebut dengan ASI. Dalam mendapatkan nutrisi, bayi benar-benar tergantung pada pengasuhannya. Pada periode tahun pertama, bayi akan mengalami peningkatan kenaikan berat badan 3 kali lipat dibanding dengan berat badan pada saat lahir. Berat badan ideal biasanya diukur dengan BMI yang digunakan untuk menilai proporsionalitas antara berat badan dengan tinggi badan seseorang. Lalu, dalam penerapannya, kami menggunakan analisis regresi logistik untuk metode ini dengan menjelaskan hubungan antara variabel respon yang terdiri dari dua kategori, yaitu 1 sebagai sukses dan 0 sebagai gagal. Masalah penelitian yang pertama adalah apakah ada pengaruh dari faktor-faktor profesi ibu, pemberian ASI eksklusif, dan tingkat kesejahteraan keluarga terhadap berat badan bayi. Yang kedua adalah bagaimana peluang profesi seorang ibu yang tidak bekerja terhadap pertumbuhan berat badan bayi dibandingkan dengan seorang ibu yang bekerja. Lalu yang ketiga adalah bagaimana peluang seorang ibu yang memberikan ASI eksklusif dalam pertumbuhan berat badan bayi dibandingkan dengan seorang ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif. Yang keempat adalah bagaimana peluang tingkat kesejahteraan keluarga non-miskin dalam pertumbuhan berat badan bayi dibandingkan dengan kesejahteraan keluarga miskin. Tujuan penelitian dibuat untuk menjawab masalah penelitian yang telah dipaparkan. Lalu manfaat teoritisnya yang pertama untuk memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi dan melihat masing-masing pengaruhnya. Manfaat praktisnya diharapkan setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi usia 6 bulan. Urgensi penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi usia 6 bulan dengan cara dimodelkan menggunakan regresi logistik biner. Temuan yang ditargetkan adalah pemodelan menggunakan analisis logistik biner pada faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi usia 6 bulan. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan adalah hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaplikasian penggunaan analisis logistik biner pada faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi usia 6 bulan. Luaran riset diharapkan penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional yang terindeks Google Scholar dan menjadi salah satu syarat tugas nilai mata kuliah konsultasi statistika pada tahun 2022. Lalu, tinjauan pustaka yang dipakai adalah untuk penelitian terdahulu, kami mengambil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ditya pada tahun 2017 yang membahas mengenai analisis regresi logistik biner, faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi usia 6 bulan. Lalu, ASI eksklusif adalah ASI atau air susu ibu yang diberikan sejak bayi lahir hingga berusia 6 bulan secara terus-menerus tanpa tambahan asupan apapun. Tingkat kesejahteraan keluarga adalah peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang diharapkan, perlu dilakukan serangkaian program yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu. Lalu profesi adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik menurut Pasolong 2021. Lalu, kami menerapkan analisis regresi logistik dengan nilai odds ratio dan kami melakukan pengujian secara simultan, pengujian secara parsial, dan juga pengujian kecocokan model. Bab 3, metode riset.
Desain penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi usia 6 bulan. Tahapan penelitian pada penelitian ini yang pertama adalah persiapan kegiatan, pembuatan kuesioner, pembagian kuesioner kepada responden, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdapat 4, di mana variabel Y atau variabel respon adalah berat badan bayi, variabel X1 adalah profesi ibu, variabel X2 adalah pemberian ASI eksklusif, dan variabel 3 adalah tingkat kesejahteraan keluarga. Lalu, sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat tidak langsung oleh peneliti, melainkan menggunakan data yang sudah ada. Teknik analisis data yang pertama menyiapkan data yang telah diproses, menentukan variabel respon dan variabel prediktor, menyiapkan software, menaksir model regresi logistik biner, melakukan uji signifikansi secara simultan, melakukan uji signifikansi secara parsial, menghitung nilai odds ratio, pengujian goodness of fit, lalu kami membuat laporan. Lalu penyimpulan hasil penelitian ini berdasarkan penelitian dilakukan akan didapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berat badan bayi ideal agar kesehatan dan tumbuh kembang bayi terjaga dan edukasi terhadap ibu yang memiliki bayi mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan berat badan bayi ideal itu apa saja hingga latar belakang tadi dapat terpenuhi. Adapun anggaran biaya yang kami gunakan adalah sebesar Rp4.745.000. Dengan jadwal kegiatan, persiapan kegiatan dilakukan pada bulan pertama, pembuatan kuesioner dilakukan pada bulan pertama, pembagian kuesioner, pengumpulan data dilakukan pada bulan pertama sampai bulan ketiga, pengolahan data dilakukan pada bulan ketiga dan keempat, penyusunan laporan penelitian dilakukan pada bulan keempat dengan penanggung jawabnya saya sendiri, Widya Ariyanti. Lalu daftar pustaka yang kami pakai adalah sebagai berikut. Dengan susunan kuesioner yang akan ditanyakan kepada responden sebagai berikut. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.